Halo semua, apa kabar? Selamat hari Sabtu ya teman-teman ya. Kalau kita udah ngumpul di sini, I hope ya kita bisa nonton ini sama-sama di jam 4 sih. Jadi kita bisa sama-sama komitmen lah ya buat nonton di jam 4 dan kayak bisa nonton ini bareng atau enggak cuma buat denger aja gitu buat di Sabtu ini gitu. Eh, Kalau nanya kabarnya gimana? Ya, Koko fine, luar biasa banget, baik banget, banyak cerita, banyak pengalaman, banyak kesaksian juga gitu yang Koko rasakan gitu mungkin buat di momen-momen COVID ini yang sebenarnya banyak di rumah gitu, tapi kayak Koko bisa ngalamin banyak hal, tapi ya itu biar itu jadi konten buat pembahasan kita buat di hari ini ya. So mari kita berdoa yuk, mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan buat hari ini kami bisa dengerin Tuhan buat firman-Mu Tuhan buat di Sabtu ini ya Bapa. Tuhan, Kau yang berkati buat setiap daripada pribadi kami ya Bapa, agar kami juga bisa mencerna, menjadi pendengar Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan ajar kami Tuhan biar kami juga bisa mengambil posisi atau tempat yang terbaik Bapa buat kami dengerin firman yang hari ini Kau Teri bagikan Tuhan. Sungguh Engkau yang urapi setiap mulut bicara hamba-Mu ini, Bapak. Aku nggak mau bahwa apa yang aku ngomongin ini justru malah sia-sia atau mental atau justru malah nggak memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi biarlah semua omongan yang udah Kau urapi ini Tuhan bisa masuk dan bisa diterima, bahkan bisa didengar dan bahkan bisa dilakukan buat kawan-kawan yang hari-hari ini lagi ngalamin apa gitu. So Tuhan berkati buat berapa menit ke depan. Kau yang rapi dan kami mulai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Yes. Eh, kayak kayak seneng juga gitu, kayak udah lama banget nggak bikin vlog ala-ala gimana gitu yang bisa harus ngomong di depan kamera, rekaman gitu. Sama ini kayak nyuruh orang buat bikin vlog gitu, tapi bikin ngomongin buat bikinin firman gitu, dan katanya pada banyak bilang aneh, kayaknya nggak biasa gitu. Tapi kayak sebenarnya satu sisi pokok tipenya orangnya bisa cuap-cuap sendiri juga gitu di dalam kamera gitu. Jadi kayak it's been so long, dan actually I really like this gitu loh buat melakukan ini loh. So buat hari ini gitu kayak Koko mau menceritakan, bukan menceritakan lah, kayak pengen mau ngucapin selamat hari Sabtu teman-teman. Kayak kita semua bisa, kalau misalnya teman-teman masih bisa dengerin buat firman-firman yang setiap Sabtu di setel, yang setiap Sabtu tuh kayak di play di YouTube Abalofit KBC gitu ya. I just want to say good job gitu. Berarti kalian kayak masih setia gitu lah buat mendukung buat gereja ini, dan I hope semua konten-konten atau semua firman yang dibagiin semua di sini itu tuh menjadi makanan rohani buat kita semua gitu loh. Jadi kayak cocok lah gitu lah dari segala porsi, itu juga bisa menambahkan kayak semangat kita gitu buat dengerin firman gitu. Kalau misalnya kan bisa di gereja lain atau apa gitu, tapi kayak kita bisa lihat kayak firman yang sangat deket banget ya karena kita kenal sama orang yang bicara tersebut gitu loh. Jadi I hope kalian tetap setia gitu, dan semoga semua video-video yang dibuat atau yang display gitu di dalam Sabtu ini juga itu tuh bisa tetap memberikan semangat dan juga berkat gitu loh buat orang-orang yang kalian semua yang lagi dengerin gini lah. Nah, hari ini puji Tuhan banget kan, kayak di tanggal 20 ya. Tanggal 20. Coba gua cek, gua ada apa? Ya, Sabtu besok tanggal 21 gitu loh. Dan kayak tepat di hari kapan kan, baru 17 Agustus ya. Jadi Koko masih hype dengan kayak selamat 17 Agustus buat Hari Kemerdekaan Indonesia gitu ya ngomongnya. Buat umur Indonesia yang udah 76 tahun, dari Bapak Presiden kita tuh ngambil temanya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh gitu loh. Siapa yang udah lihat gitu loh, udah buat lihat kayak Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh? Mungkin di sekolahnya udah pada ada upacara, ada nggak sih ya? Kayak sekarang nggak tahu upacaranya kayak gimana gitu loh. Tapi kayak justru baru 17-an ini nih, kayak makanya kayak jadi sebuah topik sih yang pengen aku bawakan gitu buat pembicaraan kita, discuss kita atau sharing kita buat di hari ini loh gitu loh.
kemarin Koko baru datang gitu lah di Komsel lah ya. Jadi kayak Kamis Jumat ini masih Komsel ikut yang beberapa gitu loh, dan kayak nemu gitu buat kayak ada yang bilang bahwa uh, I'm not so proud with Indonesian as an Indonesian gitu. Saya nggak bangga sebenarnya kayak di Indonesia gitu loh. Tapi ya gue satu sisi kayak sedih sih sebenarnya sih. Emang ada momen-momennya kayak gue juga nggak bangga gitu loh. Tapi kayak kemarin gue inget banget kata-kata si Vincent yang ngomong bahwa dimanapun lu berada gitu, lu tinggal di negara apa, orang yang tinggal di negara itu pasti akan benci dengan negaranya dia. Tapi dia dan mereka tuh akan menyukai buat negara-negara yang lain. Yang bisa tipikalnya rata-rata adalah kita cuma tinggal di negara ini kan paling kita seminggu 2 minggu, visa berapa sih gitu, berapa lama sih, paling 6 bulan. Kalau lu benar-benar yang sambil kuliah mungkin setahun 2 tahun gitu lah. Tapi kayak beda dari kecil kan kita di sini gitu ya. Kecuali kalau lu emang tinggalnya beda-beda gitu. Tapi ya gue kemarin dengan disiplin itu gue juga setuju. Yes, nggak semua orang yang dimanapun dia berada, mau di Eropa, mau di Amerika, mau mungkin dia di Asia Tenggara, Asia Barat dan Asia Selatan, itu tuh kalau orang tinggal di situ mereka akan merasa bahwa negara mereka nggak not so good lah, bahkan di negara yang bisa dibilang kayak notabene udah powerful ya gitu ya, we can find the weakness gitu loh, we can find the bad gitu. Kita bisa nemuin yang jelek juga gitu loh di sebuah negara gitu loh. Jadi Koko setuju banget itu dari komennya si Vincent. Dan kayak kalau misalnya hari ini lo kayak nggak suka sama Indonesia, ya me too, saya juga nggak suka gitu loh. Tapi kayak I wanna belajar gitu. Aku mau belajar buat bisa mengasihi Indonesia ini loh. Bener-bener nggak gampang, dan tapi kayak ya kita tinggal dilahir di bangsa ini gitu loh. Kita lahir di bangsa ini gitu. So, gue kayak akan bawakan beberapa fakta gitu ya teman-teman ya. Gitu buat ini mungkin gue taruh di kanan gue nih karena gue yang ngedit, ini ada di sini gitu. Jadi kayak ada berita yang mau gue bawakan gitu kayak di pertanggal 18 Agustus ini. Jadi update Corona global 18 Agustus, angka kematian Indonesia tertinggi di dunia 3 hari berturut-turut. Number 1, juara 1 terbaik di seluruh dunia kok. Juara 1 soal COVID. Sedih sih. Cuma kan kayak kalau kita netizen Indonesia kayak kita harus tetap nomor 1 gitu kan. Kayak dulu gue suka baca kayak Indonesia adalah negara terburuk dalam penggunaan internet gitu, suka ngebully, suka ngata-ngatain bangsa lain gitu. Di juaranya juara ketiga tuh juara keempat. Komen netizen pada ngomong, kenapa nggak juara 1 sih kan ya? Gue juga ketawa gitu kan buat kayak gitu. Cuma kayak baca berita ini kita bisa lihat gitu loh, kondisi yang sekitar kita kan banyak yang kena ya hari-hari ini ya. Mungkin udah banyak yang sembuh gitu loh, tapi kayak kemarin itu kita melihat secara real orang-orang yang awalnya kita tidak kenal, tapi tiba-tiba semua sekarang yang kena itu adalah orang-orang yang kita kenal. Dari mereka itu bahkan kenanya itu sampai tipikal yang parah loh, butuh oksigen, benar-benar berkekurangan dan lain-lain gitu. Itu kayak it's real man, it's real. Ya Koko puji Tuhannya kenanya pas di bulan Januari sih, makanya kayak kalau misalnya kenanya mungkin di bulan yang kemarin ini 2 bulan terakhir itu gue rasa Koko akan kena apa ya, kayak susah obat segala macam, susah masuk rumah sakitnya, susah gitu. Makanya waktu Koko kena gitu di Januari dan kayak sekarang itu udah lewat berapa bulan gitu ya, dulu merasa kayak Koko suwe banget gitu, tapi kayak bersyukurlah bisa kena di momen dimana belum serame itu sekarang, dan sekarang jadi pintar kan, maksudnya kayak udah tahu apa yang harus dijaga dan lain-lain gitu. Nah, masuk ke update kedua gitu, berita yang saya Koko mau bawa di sisi ini lah ngomongnya. Jadi update Corona 18 Agustus ya kan, kematian harian Indonesianya. Nah ini update-nya gitu loh, bahwa ya nomor satunya ya ini gitu. Sebenarnya ya 2 berita ini yang mendukung aja gitu loh, maksudnya gitu loh. Dan kalau kita baca berita yang lain kan ya
beberapa faktor-faktor yang lain juga kayak ekonomi dan segala macam tuh berusaha banget kayak pemerintah buat naikin gitu, lagi mau buat dinaikin gitu. Nah, saya mau tanya gitu secara jujur aja gitu, tahu nggak berita ini kedua ini? Apakah kalian sudah notice dengan berita ini gitu? Pada ngomong mungkin kayak, kita kan nggak kerja kok, kita mah nggak perhatiin gini. Anak zaman sekarang kayaknya emang hanya pedulinya tuh kayak gimana dapetin iPhone Anda yang terbaik gitu ya. Gua nonton yang Deddy Corbuzier ya ngomongnya gitu tuh. Anak muda mah nggak ada yang peduli dengan politik, yang ribut politik atau nggak ribut tentang Indonesia itu cuma bapak-bapak gitu loh. Tapi kayak cukup sedih gitu lah, kayak gitu lah. Seberapa notice kita dengan bangsa ini gitu. Seberapa kita mendoakan buat bangsa ini. Itu pertanyaan wajib gitu buat di hari ini gitu. Ya kemarin-kemarin kan ngomonginnya tentang act out faith gitu kan. Sedangkan kayak si Ko Marcel ngomongin gimana kalau kita tuh keluar dari iman itu melakukan firman gitu kan. Dua firman yang minggu lalu itu kan relate gitu lah. Si Januar juga make firman nyambungin itu apa yang dibawa ke Marcel gitu, kayak tapi Koko kayak berbeda gitu ya, sesuai dengan harinya gitu kan ya, tapi kayak nggak jauh-jauh gitu, beda nggak jauh-jauh kok, karena omongan kayak firman kita tuh hari-hari ini tuh ya itu penting banget gitu loh buat kita tuh belajar untuk mengasihi. Nah, point of view sekarang adalah mengasihi bangsa kita sendiri gitu loh. So Koko akan masuk ke pembacaan Alkitab gitu. Nah, jadi buat pembicaraan kita ini kita akan fokus buat bahas di Nehemia gitu loh. Kemarin pokoknya juga firman Koko pokoknya minggu ini tentang Nehemia lah. Jadi ya mungkin kalau pada belum tahu Nehemia itu apa, kitab apa, di mana dia letaknya gitu loh. Koko akan ceritakan sedikit background dan story-nya gitu loh buat di Nehemia ini loh gitu loh. Jadi pada zaman dahulu ketika Indonesia lagi, Israel itu tuh intinya dijajah sama bangsa Babel. Nah, setelah 50 tahun atau berapa gitu mereka tuh pada dibuang atau mereka tuh diasingkan, ngomongnya ke suatu tempat, yaitu dari Israel mereka harus move ke Babel. Nah, intinya mereka tuh diperbolehkan buat pulang oleh salah satu pemimpin gitu loh. Jadi di sini kayak Koko akan cerita bahwa ada 3 pemimpin, tapi yang kita akan fokus satu dulu. Tapi kayak ini cerita dulu. Jadi fokusnya adalah di Zerubabel, yaitu pemimpin pertama yang bawa orang-orang bangsa Israel itu tuh keluar, diperbolehkan gitu buat balik ke kampung halamannya, dan mereka itu bangun bait suci gitu loh. Zerubabel ngalamin banyak hal juga, ngalamin kesusahannya juga lah gitu lah, kayak setelah pengasingan, tapi kan yang tinggal di sono masih ada dong. Nah, yang tinggal di sono kayak gimana mereka tuh tujuannya adalah membangun bait suci gitu loh. Jadi Zerubabel balik, akhirnya diizinkan sama raja Babel atau raja Persia ya, agak lupa gitu, pokoknya kayak diizinkan dia pulang, bawa juga orang-orang yang sama juga dari pembuangan dan bangun bait suci. Lanjut masuk ke pemimpin kedua, yaitu adalah Ezra. Ezra ini adalah seorang kayak imam lah gitu, imam Allah gitu yang di dalam pembuangan. Dia diutus oleh Raja Ahtasya dari Persia gitu. Jadi time skipnya adalah 60 tahun dari Zerubabel sampai ke Ezra dan Nehemia. Karena Ezra dan Nehemia ini satu sama gitu dalam timeline yang sama. Udah kayak Marvel ya, timelinenya beda gitu. Timelinenya sama nih, dua nih, Ezra sama si Nehemia. Nah, Ezra diutus sama raja. Jadi kan bait suci udah dibangun, udah jadi ya, udah dibangun sama Zerubabel di Ezra 1 sampai 6 atau 7 ya gitu ya. Saya lihat contekan dulu. Ezra 1 tuh sampai 7, sampai 6. Nah, di Ezra 7 Ezra diutus sama Raja Ahtusya untuk balik, dan tugasnya itu untuk mengajarkan Taurat dan kayak membangun komunitas lah. Jadi kan bait Allah udah kelar, tapi kayak nggak ada yang ngajarin gitu. Nah, Ezra diutus, dan pas dia barengan pulang, nah masuklah si Nehemia juga yang punya hati buat pulang juga gitu. Kalau Ezra sedikit pokoknya kalau Zerubabel itu gimana dia membuat bangun bait suci,
Nah, si Ezra itu ngebangun yang namanya komunitas atau mengajarkan Taurat gitu loh setelah bait suci. Nah, masuklah ke si Nehemia. Yang Nehemia ini tugasnya itu buat punya hati untuk bangun tembok gitu. Jadi bait suci udah ada, komunitas dan pelayan mungkin sudah ada gitu, tapi kayak kota itu tidak bertembok dan kota itu kayak kelaparan gitu loh, kelaparan dan susah gitu loh. Nah, kita akan masuk ke Nehemia gitu. Jadi waktu di Nehemia 1, kayak ayat 1 ya, mau bacain gitu. Riwayat Nehemia bin Hakiyah. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi itu story-nya ya. Kalau simpelnya adalah si Nehemia adalah seorang juru minum anggur, juru minum raja, pejabat yang dekat sama raja gitu loh, yang tugasnya mencicipi minuman, kalau misalnya ini makanan atau minuman, terutama minuman gitu, ini beracun atau enggak, dia tugasnya nyicipin gitu loh. Jadi pada zaman itu adalah sebuah bergengsi gitu ya. Dia tinggal dalam spot yang nyamannya dia tinggal dalam semua kelimpahannya dia. Ya kan kerja sama raja, pasti dapat gaji yang oke, status yang oke, dan semuanya baik gitu loh. Tapi dan dia di negeri orang gitu ngomongnya, dan posisinya dia di negeri orang dan dia punya status yang bagus. Ya bayangkan sekarang dia mungkin kerja mungkin di Jepang atau di AS, dan posisinya sangat-sangat bagus dan settle gitu loh. Tapi ketika dia nanyain saudaranya dia, yaitu Hanani, hati dia sedih, hancur buat kondisi bangsa dia, yaitu yang ketika dia bilang bahwa kondisinya sangat sukar, sangat sedih gitu. Semua dia bentuknya sangat tercela gitu loh. Ini sangat sedih gitu. Jadi di ayat keempat dia ngomong, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit gitu loh. Jadi kayak this is the first response sih dari si Nehemia gitu. Pokoknya hari ini kayak mau belajar dari Nehemia, dan ini first response yang kayak mau kokoh dan kita semua tuh bisa lakukan gitulah buat ya for this Indonesian gitu loh. Berdoa dan berpuasa gitu, berkabung buat kondisi keadaan bangsa kita gitu loh. Kayak gampang banget dicerai-beraikan. Kondisi COVID yang ya sekarang menurun sih, tapi kayak banyak sekali kayak ekonomi yang masih belum bangkit, banyak sekali kayak kondisi obatnya mungkin masih langka gitu, dan sedih men buat bangsa ini gitu. Sudahkah kita berdoa gitu? Sudahkah kita mendoakan bangsa ini gitu loh? Makanya kayak aku pengen kita belajar dari Nehemia yang menangis sih buat bangsa ini gitu, berdoa dan berpuasa buat bangsa ini gitu loh. Dan yang kedua, kayak Koko mau bahas lanjut di ayat keduanya gitu. Apa yang Nehemia lakukan setelah dia berdoa gitu, yaitu adalah di ayat 2, Nehemia 2 ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. So the story continue gitu loh, bahwa ketika dia udah selesai berdoa dan berpuasa gitu, dia doesn't stop, dia nggak berhenti di situ. Nah dia datangin raja, dan
saat datangnya raja dengan dia ngomong, ternyata kayak hati raja punya kegerakan, bisa digerakin loh sama Allah gitu, sehingga dia punya rasa kasihan. Jadi si Nehemia ini diperbolehkan untuk pulang ke Yerusalem untuk bangun tembok, dan si raja itu bekalin nggak cuma soal tentang dari finansialnya juga gitu, bahkan dia dijagai sama pasukan raja, dan dia bisa bawa pulang sama tim dari pembuangan sesama satu bangsa gitu, buat pulang dan bangun tembok gitu. Bayangin, dari hasil doa dan hasil berpuasa gitu, kayak wow, sampai hati orang tergerak buat melakukan itu gitu. Kayak makanya masuk ke point of view gitu, bahwa kita tuh harus work and create gitu, atau berkarya atau bekerja gitu. Kayak hari-hari ini kalau lu mau bantu bangsa lu itu harus excellent di dalam setiap bidang lu saat ini gitu. Terutama buat anak-anak youth ya, kayak seperti apa gitu loh. Kamu harus excellent di sekolah kamu gitu loh. Ketika kamu excellent di dalam sekolah kamu, di dalam kuliah kamu, atau enggak di dalam setiap apa yang hari ini udah jadi kerjaan lo gitu. Mungkin kamu punya sampingan gitu buat ngelesin anak gitu. Mungkin kamu punya eskul atau hobi gitu loh. Kamu harus kembangin gitu loh. Don't stop, don't be lazy gitu. Firman cuma tadi itu Sasa ngomongin jangan malas gitu. Karena malas itu merusak creativity, malas itu merusak opportunity, merusak kesempatan yang ada gitu loh. Kayak kalau lu males, malah semuanya, kan ada pepatah yang ngomong ya dicapot burung, pepatah bukan sih ya, tapi kayak jangan males teman-teman. Kayak kalau dari cerita dari Koko ya, dari kayak Koko mau cerita gitu, kayak ini bener-bener real gitu di story kok. Jadi kayak jadi sama Januari gitu kan, di perusahaan saya yang lama gitu, Koko itu kayak Koko kan 2 tahun gitu kerja di perusahaan yang lama ini gitu, dan intinya selama ini nggak pernah punya keinginan buat nge-MC atau ngepimpin suatu webinar atau ya nge-MC lah gitu loh, ngomongnya di Januari gitu loh. Tapi kayak Koko oke, karena mendingan saya bisa punya pengalaman di WL Singer kan sama ibadah gitu. Jadi pelayanan membentuk diri Koko buat public speaking dan ke orang-orang gitu. Kayak akhirnya Koko ambil gitu. Januari bilang ke manajer, Bu, saya mau ngambil MC lah mulai dari sekarang. Jadi di tempat kantor dulu pokoknya setiap sebulan ada 2 kali event, Koko dua-duanya nge-MC-in. Itu preparationnya, pembelajarannya, semua dikira gampang. Enggak, semua kayak pembicara kita harus pelajarin backgroundnya dia. Gaya omongan harus berubah dari yang non formal menjadi elegan dan formal gitu loh. Omongan tuh dijaga gitu loh kan. Koko punya kebiasaan ceplas-ceplos, tapi kayak udah berubah sekarang, harus dilatih untuk ngomongnya tuh lembut, bagus. Kayak nggak boleh ada lemahnya, atau nggak boleh ada celahnya gitu kalau lagi ngomong, apalagi buat di 100-200 partisipan gitu loh. Jadi dari Januari sampai sekarang itu waktu Koko jadi Koko baru keluar dari kantor lama gitu dan dapat kantor baru, dan tapi kantor lama masih butuh MC gitu loh. Jadi ya sekarang jadinya nge-MC-in dan dapat income gitu dari MC ini gitu loh. Jadi kayak nggak pernah kebayang kan, nggak sia-sia kan gitu. Padahal tujuan awalnya tuh cuma keresahan bahwa yang MC ini kurang bagus, saya bisa gitu yang lebih baik. Dan kedua kayak saya pengen bikin portfolio aja gitu buat di CV atau enggak buat diriku gitu, buat diri pembelajaran. Tapi kayak kepake sampai sekarang gitu, nggak, bahkan sampai bisa ngehasilin. Dan ini akan jadi sebuah senjata juga gitu buat Koteri gitu ngomongnya. Jadi kayak we need to work, we need to berkarya gitu buat di hari-hari ini. Karena lu bisa apa? Lu bisa buat bangsa ini gitu maksudnya. Berkarya gitu loh. Berkarya dalam arti kayak hari-hari itu lu menggunakan waktu yang ada itu buat mengembangkan daripada skill lu dan talenta lu dan waktu lu di dalam yang mungkin saat ini belum bekerja gitu. Tapi ketika ilmu lu lakukan dengan benar, nanti ketika lu orang hit tempat marketplace gitu loh, skill lu tuh bisa dipakai. Lu jadi orang excellent. Dan ketika lu jadi orang excellent, lu
lu harus ya jadi belajar untuk memberikan apa yang udah lu dapet. Ini kan semua karena Tuhan gitu yang ngomongnya ya. Jadi punya hati seperti itu, lu jadi sadar bahwa lu harus membagikan itu buat ke orang lain gitu loh. Jadi kayak ada satu firman juga yang Koko lagi baca dan suka gitu, itu kayak orang Samaria gitu loh ngomongnya. Orang Samaria yang baik hati gitu. Jadi yang ada yang penjahat yang ngambilin semua hartanya mereka, harta yang lewat. Jadi dia definisinya apa yang lu punya itu semua punya gua. Lalu tapi ada orang imam dan yang lewatin itu loh, yang lewatin itu mereka kayak apa yang punya saya itu punya saya gitu. Tapi kayak si orang Samaria ini orang luar kota bahkan buat bantu aja tuh kayak impossible gitu ya. Tapi kayak apa yang gue punya itu buat lu gitu, punya konsepnya kayak gitu. What is mine is yours. Dia bawa pulang, dia bahkan dia perbanin dulu, dia berikan semua dan semuanya aman gitu. Bahkan dia bawa ke penginapan, dia naikkan ke keledainya, dan di dalam penginapannya itu juga dia kasih 2 dinar, kalau misalnya kurang gua akan kasih lu kembali gitu loh. Kayak itu kan konsep yang dimana kalau misalnya dia nggak berada atau dalam arti dia juga nggak punya uang gitu ya, dalam arti dia juga nggak excellent gitu dalam skillnya, dia nggak akan punya, mungkin nggak bakal punya uang itu yang, atau nggak. Salah satu lagi gitu, kayak gimana caranya si orang yang penginapan itu bisa percaya sama si orang Samaria ini dititipin duit gitu. Kayak nih gue kasih lo 2 dinar, kalau kurang lu tunggu gue akan kasih lo lagi gitu loh. Sebagai orang yang punya penginapan, kayak punya penginapan, lu gimana caranya lu bisa percaya nih orang nih, satu nih orang luar kota nih Samaria gitu, lu bisa percaya sama dia dan kayak bisa trusted gitu loh. Jadi kayak ini seorang Samaria berarti trusted, orangnya integritasnya bagus. Gue kayak mind blowing, wah gitu kan ya, kayak oh ternyata orang Samaria yang baik ini tuh trusted gitu loh. Nah makanya kayak di dalam karya-karya lu juga itu tuh harapannya adalah juga buat bangsa ini terutama adalah lu itu skill naik, semuanya lu bagus gitu, dan lu juga bisa reach out buat ke orang-orang yang lain ke bawah gitu loh. Jadi makanya lu jangan pelit-pelit ilmu saat ini, lu jangan pelit-pelit ilmu dan belajar apa yang lu juga jangan pelit juga tuh untuk memberi gitu, karena di balik pemberian itu juga lu bakal dapat berkat yang lebih gitu loh. Tuhan sendiri ngomong, ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka ketika-ketika langit buat diri kamu gitu, ngomongin kayak gitu. Kayak hari-hari ini justru ada orang yang menabung sepelit-pelitnya gitu loh. Tapi ada orang yang nggak menabung sepelit-pelit itu, tapi dia bisa ringan tangan ya, bisa ngasih ke orang gampang. Tapi lihat perbandingannya gitu, lihat perbandingan dari mungkin dari berkatnya, mungkin dari happy-nya, mungkin dari kesehatannya yang didapetin itu adalah nilai yang kita nggak bisa lihat dan ukur dengan uang, tapi itu dikasih sama Tuhan gitu loh. Dan itu tuh jadi spotlight buat kita tuh orang-orang percaya gitu, buat orang-orang yang seperti itu tuh, yang nggak pelit, yang keringan tangan, yang bisa memberi dan membagikan berkat dan mungkin berkarya gitu di dalam kesuksesan, di dalam semua kesuksesannya dia masih ada melakukan itu tuh kayak itu tuh jadi spotlight buat kita tuh orang-orang percaya tuh. Jadi kita tuh nggak boleh pelit, kita harus belajar untuk itu, dan terutama lagi ya don't stop untuk walking gitu, karena orang-orang tersebut untuk bisa sampai kayak gitu pasti mereka adalah orang-orang yang benar-benar bekerja gitu loh. Makanya buat ini juga jadi pedang buat Koko, bahwa Koko pun juga ingin bisa bekerja yang lebih rajin lagi gitu loh. Dan sekalipun mungkin Koko capek-capek gitu, tapi kayak nggak boleh tinggalkan Tuhan gitu, nggak boleh tinggalkan, tetap harus ada malam-malam, harus tetap ada kompak, harus ada urus komsel gitu loh. Capek-capek gitu, tapi kayak kalau kita ingat rewardnya, kita ingat tujuannya yang kita mau capai, itu kan jadi semangat ya buat kita semua gitu. Nah masuk ke poin yang ketiga, ada di Nehemia 4 ini. Ini adalah konsep yang beda lagi gitu. Jadi ketika lo udah bekerja mati-matian untuk mungkin buat bangsa lo atau apapun yang lo bangun gitu loh, kayak pasti ada orang yang nggak suka gitu loh. Jadi kayak di ayat 4 ayat 1 ini kayak si Sambalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudara dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan?
Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini gitu. Jadi firman yang poin ini bahas apa gitu, kayak stay on guard gitu. Kita butuh berjaga-jaga, stay on guard gitu. Kayak buat hari-harinya. Jadi kayak semua yang kita kerjakan bisa aja kayak ada orang yang nggak suka gitu loh. Ada bahkan iblis saya nggak suka gitu mungkin kalau misalnya hidup tuh melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Nah, tapi makanya kita perlu berjaga-jaga gitu. Kita perlu menjaga-jaga. Contohnya gimana? Ya selain menjaga-jaga tentang hati yang berarti kita nggak boleh buka celah, kita juga harus berjaga-jaga dalam pembuatan karya, dalam pembuatan pekerjaan kita. Makanya kita perlu melatih skill omongan kita, skill kita melakukan sesuatu, skill kita nge-treat seseorang. Kita perlu menjaga-jaga gitu. Bahkan berita yang kita masuk kita harus saring. Semua berita, semua omongan yang didengar yang masuk ke dalam diri kita harus menjaga-jaga. Seperti omongan yang jelek, kalau kita masukin dengan kita terima, kita sakit hati, itu malah ya bikin kita jadinya ngedown kan. Makanya itu perlu berjaga-jaga, benar-benar harus ditolakin semuanya. Kita tetap ngomongin firman dalam diri kita bahwa kita adalah anak yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Aku adalah pemimpin PKS Komsel yang benar-benar juga bisa dipakai Tuhan mengurapi banyak-banyak daripada anak-anakku juga gitu loh. Jadi ya ketiga poin ini gitu ngomongnya dari pray dan juga berpuasa gitu, pray and fasting gitu ya. Fokusnya di dalam pray, gimana kita mendoakan buat Indonesia ini. Kedua adalah fokus gimana kita tuh bisa bekerja dan berkarya, work and create buat di Indonesia ini supaya kita tuh bisa membanggakan nama Indonesia dan juga Tuhan gitu loh, dan excellent di dalam setiap bidang-bidang kita. Dan yang terakhir gimana kita berjaga-jaga buat yang di bangsa ini gitu, supaya kita tidak ada celah, supaya apa yang masuk ke dalam kita tuh nggak ada paham-paham yang radikalisme, rasis dan segala macam, itu harus ditolakin supaya kita tuh cinta juga sama bangsa ini gitu loh. Jadi ketiga poin ini lah jadi fokus buat pembicaraan kita di Sabtu ini gitu loh. I hope kita bisa belajar mengasihi bangsa ini. Pengen gak sih kayak bangsa ini tuh kita doain kayak bangsa ini maju? Pengen gak sih kayak gue bahkan kemarin gue ngomongin di doa gitu, kayak bayangin Jakarta punya internet 5G, infrastrukturnya tuh berjalan dengan baik. Bayangin kayak Jakarta ini bisa sama gitu, bahkan melebihi kayak kota Singapura atau kota Jepang dalam segala infrastruktur dan segala macam. Pengen gak sih itu kayak kita tuh kayak ke Jakarta tuh bangga loh, kita ngomong iya datanglah ke turis ke Jakarta nih, gue punya landmark yang bagus di Jakarta ini loh, yang menduniai, yang orang-orang tuh wow, nggak tahu Indonesia nggak cuma Bali doang. Doakan itu loh, doakan buat Jakarta, doakin buat Indonesia. Makanya doain buat pemimpin kita, tolak-tolakin segala macam korupsi, tolak-tolakin dari penggunaan paham radikalisme, dan ya supaya jadi apa yang keinginan buat bangsa ini gitu loh, buat pemimpin kita gitu loh. Kita belajar untuk nggak julitin buat pemerintah kita loh. Ketika pemerintah kita lagi melakukan sesuatu, vaksin atau apa gitu, kayak kerjanya tugasnya nyinyir ya, begini doang, begini, jelek lah, sampah lah, begini lah. Tapi kayak sudahkah kita membantu dan mensupport bangsa ini? Bahkan doain aja ada gak gitu loh, supaya muncul Indonesia tangguh dan juga Indonesia tumbuh ya. Jadi demikian buat firman yang Koko yang bagiin gitu buat di Sabtu ini. I hope kita juga belajar buat mengasihi dan mencintai buat bangsa ini. Dan mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa mendengar sedikit firman-Mu Tuhan buat ngebahas bagaimana kami bisa mengasihi bangsa ini ya Bapak. Kami mau belajar untuk mendoakan Bapak buat bangsa ini. Kami juga mau belajar Bapak untuk bekerja dan berkarya Bapak buat bangsa ini. Dan kami juga belajar Bapak untuk berjaga-jaga supaya nggak ada celah-celah yang masuk Bapak yang mempengaruhi buat kami Tuhan buat ke bangsa ini, bahkan gak dalam pribadi kami ya Bapak. Ajarkan kami Bapak supaya kami juga punya hati seperti Nehemia ya Bapak, yang ingin membangun buat bangsanya sendiri ya Bapak. Dan aku bersyukur Bapak biar kami semua juga Tuhan hari-hari juga Tuhan bisa mempunyai kasih yang lebih, belajar mengasihi dan mencintai bangsa ini sendiri Bapak. Karena ini bangsa di mana tempat kami lahir, tempat kami bertumbuh ya Bapak. Dan kesejahteraan bangsa dan kota ini pun adalah kesejahteraan kami semua, dan kami pun akan menikmatinya itu ya Bapak. Maka Bapak, aku berdoa buat Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh Tuhan.
biar Indonesia ini diberkati luar biasa Tuhan, buat nggak kalah Tuhan sama negara-negara yang lain Bapak. Dan ini menjadi negara yang kuat, negara yang stabil Bapak. Kami tolak segala macam radikalisme, kami tolak segala macam paham-paham yang lain, biar Pancasila bisa dinaikkan Bapak buat bangsa ini. Kami berdoa biar setiap pemimpin-pemimpin semuanya Tuhan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memajukan buat bangsanya Tuhan, untuk memajukan buat rakyatnya Tuhan, sehingga mereka Tuhan gak hanya memikirkan buat mengenyangkan kantong mereka sendiri. Maka itu kami mendoakan buat segala macam roh korupsi, roh daripada ada cincai atau roh yang hanya memikirkan seperti itu Bapak, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kami mendoakan biar pertumbuhan infrastruktur, pertumbuhan segala macam program-program pemerintah bisa dijalankan dengan baik, sehingga kami taruh Bapak berkat buat bangsa ini ya Bapak. Kami berkati, kami doakan, dan kami juga belajar untuk mengasihi bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku mendoakan juga buat setiap yang kami yang udah dengar hari ini, bahkan buat semuanya Tuhan Kau yang berkati. Berikan daripada firman ini Bapak, gak ada yang sia-sia bisa kami dengar dan kami bisa praktekkan. Dan kami belajar juga Tuhan hari-hari ini juga Tuhan bisa terus berkarya, mengapresiasi waktu yang ada Bapak, belajar menghitung-hitung hari Bapak, sehingga kami itu bisa mengapresiasi dan melakukan yang terbaik di dalam setiap kerjaan, sekolah, ataupun bidang kami masing-masing. Bahkan dari hobi kami Tuhan, gak ada yang sia-sia ya Bapak. Berkati buat semua keluarga kami, berkati buat semuanya, dan kami tutup buat di sore hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. So gitu aja pengumuman. Kok kayaknya infokan kayaknya nanti buat di 4 September ini akan ada ibadah Zoom teman-teman. Jadi disiapkan waktu aja buat di 4 September jam 4 sore. See you there gitu. Pastikan juga kalau kalian pengen berkompak, infokan aja buat kepada pemimpin, biar kalian juga bisa bertumbuh dan bisa ngerasain buat berkompak. Komsel tetap rajin ya, nyalain kamera, komitmen gitu buat nyalain kamera, buat bisa cerita, bisa ngobrol. Kasihan buat para PKS yang cuma ngomong tuh cuma sesama tim PKS. Dan I hope semuanya kita bisa tetap stay safe, jaga prokes, jaga kesehatan, tetap rajin, tetap sekolah, dan terbaik, dan tetap berkarya buat bangsa Indonesia. Peace out.